Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sekolah tatap muka sudah beberapa waktu kemarin kembali berjalan. Aku harus kembali membiasakan diri setelah kurang lebih 1 tahun menjalani kelas online. Ada perasaan senang karena bisa kembali ke sekolah, bertemu beberapa teman kelas secara langsung. Tapi selain perasaan senang yang kurasakan, saat itu terjadi satu hal yang membuka mataku bahwa mereka, makhluk halus itu yang mungkin biasa kita sebut hantu, itu benar-benar ada. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku tentang makhluk halus atau apapun itu. Aku tipe orang yang cukup positif. Tidak ada sugesti, atau bahkan aku hanya jadi penikmat saja jika menonton film horor. Sekolah selama pandemi memang tidak sepi. Ada guru-guru yang datang mempersiapkan ini itu. Tapi untuk ruangan kelas, ya yang seperti kalian tahu, kosong. Hari itu aku berangkat lebih awal. Sekitar jam 6:30 pagi, aku sudah sampai di sekolah. Aku berjalan menuju ruang kelasku yang kebetulan ada di posisi paling pojok bangunan sekolah. Hari pertama masuk kelas setelah hampir setahun membuat kenangan-kenangan singkat muncul di kepalaku ketika aku melewati lorong-lorong kelas. Aku pun sampai dan masuk ke dalam ruangan kelas. Wangi yang khas entah kenapa membuatku kembali semangat untuk belajar. Ketika itu, di kelas ternyata ada yang datang lebih pagi dariku. Dia adalah Akbar, KM atau ketua murid kelasku. Dia sudah duduk sambil membaca buku. Aku lalu menyapanya, dan kami pun mengobrol. Tak lama aku pun keluar kelas untuk sekedar berjalan-jalan di bangunan sekolah. Kantin Bu Ina ternyata sudah buka. Langgananku. Aku membeli gorengan untuk sarapan, dan Bu Ina ternyata masih mengingatku. Katanya aku masih ada hutang. Singkat cerita, bel sekolah berbunyi, tanda kelas akan dimulai. Beberapa murid sudah berada di kelas, suasana kelas yang ramai membuat perasaan semangat belajarku semakin menggebu-gebu. Guru pun masuk menyapa kami.
berdoa dan mulai mengabsen satu persatu. Pak Anwar namanya. Sampai ketika Pak Anwar memanggil Akbar, beberapa temanku secara bersamaan bilang Akbar sakit. Loh, tar dulu. Ketika di absen, Muhammad Akbar. Beberapa teman sekelasku dengan kompak menjawab, sakit pak, izin. Demam. Begitu katanya. Kontan aku tengok ke bangkunya. Akbar memang tidak ada di bangku itu. Mungkin baru tadi izin pulangnya. Aku pun tanya pada temanku yang lain. Dan jawaban dari temanku itu membuat aku tidak percaya. Katanya Akbar sudah sakit dari 3 hari yang lalu. Dan semalam bilang masih sakit. Jadi tidak akan masuk kelas. Bulu kuduku berdiri, merinding mendengar kabar itu. Karena jelas tadi pagi aku melihat Akbar sedang duduk, datang paling awal, bahkan mengobrol denganku. Jika itu bukan Akbar, lalu itu siapa? Kelas pun berlanjut. Selama kelas aku masih dibuat heran. Apa aku salah orang? Tapi jelas itu Akbar. Singkat waktu bel sekolah berbunyi. Kami pun berpamitan pulang. Bandung saat itu mendung. Bahkan hujan mulai turun rintik-rintik. Siang pun terasa seperti menjelang malam. Sebelum pulang aku pergi ke toilet sekolah. Toilet laki-laki dan perempuan terpisah cukup jauh. Dan ya pada umumnya toilet sekolah biasanya berada di pojok bangunan sekolah dan cukup jauh dari ruangan lainnya. Karena saat sekolah tatap muka ini hanya beberapa kelas saja, membuat saat itu sekolah sangat sepi. Lanjut aku menuju toilet laki-laki yang di dalamnya ada 3 bilik. Aku masuk ke salah satunya. Kondisinya cukup gelap karena lampu tidak menyala, ditambah cuaca yang mendung. Dan yang pasti ku ingat tidak ada orang lain. Hanya aku sendirian yang berada di toilet itu. Dan sesaat ketika aku akan keluar dari bilik, dari luar bilik, sepertinya masih di dalam ruangan toilet, aku mendengar ada suara perempuan tertawa. Kok ada cewek? Apa dia salah masuk ya? Penasaran aku pun keluar dari toilet.
Dan ketika aku keluar, astaga, aku dikagetkan karena ada yang berdiri di dekat pintu keluar toilet. Berdiri menunduk menghadap ke arahku. Seorang murid laki-laki. Mungkin salah satu dari teman sekelasku yang ingin menjahiliku, mengaget-kagetkanku, menirukan suara kuntilanak. Begitu pikirku. Namun ketika ku perhatikan lebih jelas, loh, Itu Akbar, ya, yang berdiri tepat di depanku. Itu Akbar. Yang jelas-jelas Akbar tidak masuk kelas hari itu. Aku masih melihatnya dengan jelas, padat, tidak berbentuk bayangan atau halusinasiku. Jelas sosoknya, itu Akbar. Namun, aku pun tahu Akbar yang kulihat sekarang di depanku ini sudah pasti sosok hantu yang menyerupai Akbar. Aku ingin segera keluar dari toilet itu. Tapi mau tidak mau, ketika aku akan keluar dari toilet itu, aku harus melewati sosok Akbar. Sampai akhirnya, perlahan aku berjalan, melewatinya dan berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Dan melewatinya begitu saja. Sampai ketika aku baru saja melewatinya, sosok yang menyerupai Akbar itu menengok ke arahku. Dan tepat di dekat telingaku, dia berkata, "Udah tahu ya?" Ketika ku tengok lebih jelas, sosok Akbar yang sebelumnya kulihat kini sudah berubah menjadi sosok perempuan dengan wajah pucat, tapi tidak memiliki hidung. Rambutnya panjang berantakan dengan kain putih lusuh yang menjuntai. Kuntilanak. Matanya melotot sambil tersenyum dan tertawa cekikikan melihatku. Kontan aku langsung lari keluar dari toilet. Ketika ku tengok, sosok perempuan itu masih berdiri tepat di pintu sambil mengintip dari dalam toilet. Tertawanya masih terngiang di telingaku, melengking dan sangat mengganggu. Buru-buru aku langsung pulang ke rumah. Malamnya di rumah, aku langsung menelpon Akbar, menanyakan kabarnya dan menceritakan apa yang kualami. Meskipun ceritaku ini terdengar sangat tidak masuk akal, tapi ternyata ketika ku ceritakan pada Akbar,
Akbar membenarkannya. Jadi 3 hari yang lalu dia sempat datang ke sekolah karena dipanggil oleh wali kelas sebelum sekolah tatap muka dimulai. Dan ketika itu Akbar masuk ke ruangan kelas sendirian. Dan dia melihat satu sosok perempuan yang sama persis seperti yang kulihat, sedang berdiri di pojok ruangan kelas sambil tersenyum melihat ke arahnya. Dan malamnya setelah itu, Akbar langsung demam dan sakit, sehingga tadi dia tidak masuk kelas. Mendengar itu bulu kuduku berdiri, merinding, terus-menerus tanpa henti, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seakan-akan ketika kami membicarakannya, sosok itu kembali datang. Dan mungkin sedang berdiri di belakangku sekarang.